Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Griselda dengan NIM C1B01960 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, pengertian KUP. KUP atau disebut dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Yang pertama, wajib pajak. Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat. Yang kedua, subjek pajak. Orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan. Yang ketiga, objek pajak. Semua penghasilan nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Yang keempat, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Yang kelima, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwin atau untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Selanjutnya, hak dan kewajiban pajak. Hak-hak dari wajib pajak. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Anda berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak Pratama atau melalui surat pemberitahuan. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi Anda yang termasuk wajib pajak patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk pajak penghasilan terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Pada kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang keenam, hak kerahasiaan. Hak dan kewajiban wajib pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang Anda sampaikan kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Hal-hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau disebut PBB. Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak penghasilan badan dengan alasan atau kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. Yang ke-10, hak pengurangan pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 dengan kondisi tertentu. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau barang kena pajak berhak atas fasilitas pembebasan PPN. Di antaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Yang ke-12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri,
Pajak penghasilan terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung pemerintah. Kewajiban dari wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Bisa juga secara online melalui erek.pajak.go.id atau aplikasi pajak online Ayo Pajak yang telah diawasi Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan dan atau kekayaan peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur kartu kredit, hingga laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Anda bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui platform Ayo Pajak. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Selanjutnya, wewenang dan kewajiban Fiskus. Wewenang Fiskus menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjadi wewenang Fiskus adalah: yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, meliputi verifikasi lapangan maupun di kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi. Melakukan penyidikan, penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Hak mendahului dari hasil lelang yang dilakukan Fiskus mendapat prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak jika ada sisanya baru untuk kreditor. Yang ketujuh, hak mengurangi dan menghapus sanksi. Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan, lalu KPP menerbitkan surat keputusan dalam jangka 12 bulan. Lewat dari 12 bulan tidak ada jawaban, dianggap dikabulkan keberatan wajib pajak. Yang kedua, kewajiban Fiskus. Secara umum terdapat dua macam kewajiban Fiskus sehubungan dengan perpajakan ini, yaitu: yang pertama, kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Yang pertama, melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT pajak penghasilan tahunan, pajak penghasilan massa, dan SPT PPN massa. Yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT pajak penghasilan tahunan, PPh massa, SPT PPN massa sekaligus memberi tanda terima. Yang keempat, melayani wajib pajak dan mengajukan keberatan atau banding. Yang kelima, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik pajak penghasilan maupun PPN. Yang keenam, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi. Yang ketujuh, melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atas tunggakan. Yang kedelapan, melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. Yang kesembilan, kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan berkenaan dengan permohonan restitusi dan keberatan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal surat permohonan, penerapan norma perhitungan dan izin penggunaan pembukuan dalam bahasa asing. Yang kedua, kewajiban khusus atau bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak, tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan atau rahasia jabatan. Selanjutnya, pengertian NPWP dan MPPKP. Pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP.
Fungsi dari NPWP yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Ya, penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi. Jika penghapusan tersebut dilakukan terhadap yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang keempat, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kelima, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang keenam, wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usahanya. Yang ketujuh, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang kedelapan, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Yang kesembilan, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami. Yang ke-10, anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP, wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dan yang ke-11, wajib pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif atau non-efektif yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. Selanjutnya, pengertian MPPKP. Nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Fungsi dari PKP ini adalah yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau disebut dengan PPNBM. Yang keempat sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Pencabutan PKP. Pencabutan pengukuhan sebagai PKP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap yang pertama PKP dengan status wajib pajak non-efektif, yang kedua PKP yang tidak diketahui keberadaan dan kegiatan usahanya, yang ketiga PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP, yang keempat PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, yang kelima PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, yang keenam PKP telah dipusatkan tempat terhutangnya PPN di tempat lain, yang ketujuh PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.